Kau siapa? Tanya Shakira menatap aneh pada Bastian yang langsung membuat wajah Bastian berubah tegang. Mungkinkah Shakira melupakan dirinya? Pikir Bastian. Sayang, kau tidak mengingatnya. Sela Bima. Shakira tidak menjawab. Ia justru memejamkan mata sesaat karena kepalanya terasa sedikit pusing dan berputar. Dedi, apa yang terjadi? Tanya Shakira kemudian. Bima menghela nafas panjang sebelum menjawab. Kau mengalami kecelakaan sayang dan kau tidak sadarkan diri selama 1 minggu. Jelas Bima. Shakira terdiam mendengarnya, bukan karena kalimat Bima, melainkan pada sebuah memori samar akan sebuah ingatan ketika ia masih tidak sadarkan diri. Odet, gumam Shakira lemah. Bayangan tentang seorang gadis kecil berlesung pipi cantik hadir dalam ingatannya. Hati Shakira merasa diremas karena kehilangan. Rasanya waktu yang ia habiskan bersama putri kecilnya sangat sebentar. Shakira merindukan Odet kecil. Bahkan dia juga merindukan Flo, sahabatnya yang telah lama tiada. Tanpa sadar, Shakira menitikkan air mata. Sadar jika semua yang terjadi adalah mimpi belaka. Meskipun begitu, Shakira bersumpah akan terus mengingat wajah Odetnya. Jangan menangis sayang, Dedi di sini. Semua akan baik-baik saja, ucap Dima dengan lirih. Ia menyeka air mata Shakira. Katakan, apakah ada bagian tubuhmu yang terasa sakit? Shakira menggeleng lemah. Ia memeluk Bima demi menemukan sebuah kedamaian di sana. Bastian yang sedari tadi hanya memperhatikan pun akhirnya angkat suara. Shakira, kau sungguh tidak mengingatku. Shakira menoleh menatap Bastian dengan tatapan yang tidak bisa dibaca. Namun sebuah kalimat yang keluar dari Shakira menjelaskan semuanya. Maaf, apakah kita pernah saling mengenal? Shakira mengamati penampilan Bastian dari atas ke bawah, lalu kembali menoleh pada Bima. Dia siapa, Dedi? Bastian sangat shock pada keadaan Shakira. Wajahnya terlihat sedih dan putus asa. Sebenarnya seberapa dalam luka yang ia tanam di hati dan ingatan Shakira, hingga perempuan itu tidak mengingatnya lagi. Jika Bastian bersujud di kaki Shakira saat ini, apakah ingatan Shakira bisa kembali? Karena Bastian bersumpah akan melakukan apapun agar perempuan itu bisa mengingatnya lagi. Setidaknya, walaupun Shakira membencinya, Bastian bisa meminta maaf dengan benar. Ini aku, Bastian. Kau benar-benar tidak mengingatku? Tanya Bastian terbata, meyakinkan sekali lagi jika semua ini bukan hanya sebuah candaan, melainkan sesuatu yang serius terjadi. Wajah Bastian tampak tegang. Dia menatap lekat-lekat wajah Shakira, berharap secuil saja Shakira mampu mengingatnya. Bastian, Shakira mengernyit, lagi-lagi mengamati penampilan Bastian dari atas ke bawah. Bastian mengangguk menatap beberapa kali, tersirat ketakutan yang amat di wajahnya. Bastian tidak bisa menutupi kecemasan atas apa yang terjadi. Jika benar Shakira tidak mengingatnya, lantas apa yang harus ia lakukan? Kini rasa bersalah Bastian jauh berkali-kali lipat. Kegiatan mereka terinterupsi ketika seorang dokter beserta suster memasuki ruangan Shakira. Bima dan Bastian menyingkir sebentar, memberi kesempatan pada mereka untuk memeriksa keadaan Shakira. Setelah selesai, dokter melepas selang di hidung Shakira karena keadaannya benar-benar membaik. Kini hanya tersisa sebuah infus di tangan kiri Shakira. Bahkan Shakira sudah mampu untuk duduk meskipun sedikit kesulitan. Tapi tetap saja hal tersebut merupakan kemajuan yang sangat besar. Kondisi putri Anda cukup baik, Pak, tapi dia masih harus di sini selama kurang lebih 1 minggu untuk memulihkan kondisi tubuhnya. Setelah semuanya dipastikan baik, baru dia boleh pulang, ucap dokter sambil tersenyum. Tampaknya dokter itu juga senang akhirnya pasiennya sembuh. Itu berarti dia telah berhasil menyelamatkan sebuah nyawa. Terima kasih, Dok, tapi benarkah tidak ada masalah apapun? Apakah semuanya normal? Tanya Bima seolah ingin meyakinkan bahwa semuanya tuh benar-benar baik-baik saja. Dokter mengangguk. Ya, begitupun dengan bayinya. Bayi? Shakira yang sedari tadi juga hanya diam mendengarkan tampak terkejut dengan ucapan dokter.
Ia menatap bergantian pada dokter dan Bima. Apa maksudnya, Dedi? Tanya Shakira langsung menatap Bima. Wajahnya tampak sangat tegang juga bingung. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba hamil? Bima dan dokter tampak salah tingkah. Berbeda dengan Bastian yang menghela nafas panjang. Dia pun mengambil langkah maju untuk mendekati Shakira dan memeluknya. Aku minta maaf, sweetheart. Ini semua karena kesalahanku. Desah Bastian. Shakira mengerjap, tidak sanggup berkata apapun. Ia masih mencerna semuanya, sedangkan Bastian semakin mengeratkan pelukannya. Ia bisa merasakan tubuh Shakira yang masih tegang. Bastian berkali-kali mengucapkan kata maaf pada Shakira. Tapi dokter, apakah benar dia baik-baik saja? Maksudku, dia tidak mengingatku. Tanya Bastian pada dokter. Ia masih memeluk tubuh Shakira erat-erat. Dokter itu menaikkan sebelah alis. Benarkah? Kalau begitu mungkin kita perlu melakukan tes MRI dan CT scan. Kami membutuhkan persetujuan keluarga untuk melakukannya. Tentu saja, lakukan apapun untuk membuatnya sehat kembali, saud Bastian. Bastian tidak tahu apakah dari ucapan dan pelukan eratnya Shakira tiba-tiba mendorong jauh. Bastian menatap bingung, tapi saat melihat amarah di mata Shakira, hatinya merasa seperti tertusuk. Sudah kubilang, aku tidak mengenalmu, menjauh dariku. Seru Shakira, tepat saat itu suara pintu kamar dibuka dan muncullah sosok pria berambut pirang, iris mata birunya langsung tertuju pada satu-satunya perempuan di atas ranjang. Shakira, kau sudah sadar? Sergio langsung berhambur dalam pelukan Shakira, berkali-kali mengecup pucuk rambut Shakira, menggumamkan kata terima kasih karena Shakira mau membuka mata. Kapan dia sadar? Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Sergio terlampau senang, bertanya random pada siapa saja yang ada di sana, mengabaikan tatapan tegang pada sebagian orang karena mengetahui kemungkinan kondisi Shakira. Dia baru saja sadar beberapa menit yang lalu. Kami belum sempat mengabarimu. Bima menjawab. Bastian yang tidak suka melihat pemandangan di depannya, di mana ada pria lain yang memeluk Shakira, meraih tubuh Sergio, berusaha mencalonkan pria tersebut dari calon ibu dari anaknya yang ada di dalam rahim Shakira. Namun alangkah terkejutnya Bastian karena respon yang diberikan Shakira pada Sergio di luar bayangannya. Sergio, aku merindukanmu. Shakira membalas pelukan Sergio. Aku juga, sangat-sangat merindukanmu, balas Sergio. Saat itu juga kepala Bastian serasa dipukul dengan hantaman palu besar. Bagaimana mungkin Shakira lupa padanya tapi mampu mengingat Sergio? Silahkan lanjutkan reuni kalian, tapi 1 jam lagi Nona Immanuel harus melakukan tes MRI dan CT scan. Kami permisi dulu. Dokter berpamitan memberikan sebuah senyum menenangkan pada Shakira, Bima, dan Sergio, utamanya pada Bastian. Setelah kepergian sang dokter, pelukan Shakira dan Sergio terlepas. Namun mereka berdua masih saling senyum. Bagaimana kabar Sofia? Rasanya sudah lama sekali. Sejak terakhir kali aku bertemu, kau membawa ponsel. Aku ingin melihatnya. Tukar Shakira sedikit terburu-buru membuat Sergio terkekeh. Hei, tenanglah, dia ada di sini. Benarkah? Di mana? Shakira celingukan mencari sosok gadis kecil kedua yang ia sayang setelah Odette. Tentu saja, dia tidak ada di sini. Sofia ada di rumah bersama Ratu. Sergio mengelus rambut Shakira. Mereka berdoa setiap hari untukmu agar kau cepat sadar dan sembuh. Shakira tersenyum. Besok aku akan membawa mereka ke sini. Mereka pasti senang sekali mengetahui kau sudah sadar. Tambah Sergio, Shakira mengangguk. Dedi, Shakira kini beralih menatap Bima. Iya sayang. Shakira menatap Bima dan Sergio bergantian. Seolah tidak enak ingin mengutarakan apa. Tapi karena dua pria itu menunggu, mau tidak mau Shakira pun segera mengutarakan pertanyaannya. Kau bilang aku sedang hamil. Shakira meneguk salivanya dengan kasar. Sergio dan Bima bertatapan lalu beralih menatap Bastian yang tubuhnya menjadi tegang. Bukan hanya itu yang mengganggu pikiran Bastian saat ini, melainkan ingatan Shakira. Bastian kini sadar jika Shakira hanya tidak mampu mengingatnya. Perempuan itu mengingat semua orang tapi tidak dengan dirinya. Iya, kau hamil.
Bima menampilkan senyum paksa. Kenapa sayang? Shakira menjilat bibir melirik ragu kepada Sergio. Sedang Sergio memberikan sebuah senyum tulus. Apakah bayi ini milikmu? Pertanyaan Shakira mengejutkan semua orang. Karena yang ditunjuk Shakira adalah Sergio. Oke, maaf jika aku tidak bisa mengingat apa yang telah terjadi. Tapi Sergio, kau ini suamiku bukan? Udara di ruangan itu berubah menjadi dingin. Sergio dan Bima menatap Bastian yang mengeluarkan aura paling suram dan gelap, membuat Hawa semakin tidak nyaman. Itu Shakira, sebenarnya kita belum menikah. Shakira bertanya dengan wajah polos, mata coklat gelapnya mengerjap penasaran. Sergio menatap Bima dan melewati kontak batin antara lelaki, dia bertanya sebenarnya apa yang terjadi pada Shakira. Dan Bima menghela nafas menggelengkan kepala prihatin. Sergio pun mengerti, mungkin ada sebagian memori yang hilang dari ingatan Shakira. Untuk itulah perempuan ini sedang mencoba mengingat kembali. Belum sempat ketiga lelaki yang ada di dalam sana menjawab ucapan Shakira, Shakira sudah berkata lagi, "Jika aku hamil, bukankah kita harus menikah? Ini anakmu bukan? Jangan katakan padaku jika kau tidak ingin bertanggung jawab." Kali ini mata Shakira memicing tajam ke arah Sergio yang membuat Sergio jadi gelagapan salah tingkah. Tidak, bukan begitu. Aku sih mau-mau aja bertanggung jawab dan menikahimu, tapi belum selesai Sergio menjelaskan, Bastian sudah berkata dengan nada dingin. Ia tidak tahan lagi berdiam diri melihat kekacauan ini. Kau tidak akan menikah dengan siapapun, Shakira. Kalimatnya menyita perhatian Shakira. Kenapa aku tidak akan menikah dengan siapapun? Dia harus bertanggung jawab. Shakira mengerjap bingung. Lagi pula siapa kau? Ikut campur urusan kami. Dedi, aku tidak mengenal pria ini. Apakah dia tidak sedang salah kamar? Bima memijit pelipisnya, tidak tahu harus bagaimana. Kau tidak akan menikah dengannya karena kau harus menikah denganku. Keke Bastian bersikeras. Nadanya tegas dan mantap. Mata biru hazelnya menatap Shakira penuh perhatian. Karena akulah ayah dari bayi yang kau kandung, bukan dia. Shakira terperangah. Kau apa? Aku ayah dari bayi yang kau kandung, desis Bastian. Shakira menggeleng secara refleks memeluk perutnya yang masih rata. Menatap Bastian seolah dia adalah seorang penjahat yang siap merampas anak yang ada di dalam perutnya. Tidak mungkin, bagaimana pria sepertimu bisa menjadi ayah dari anak ini? Shakira menepis kalimat Bastian. Lagi pula sungguh, aku tidak mengenalmu. Bastian akan berkata lagi, tapi Shakira sudah dengan cepat berkata, "Jikapun kita pernah saling mengenal, Tuan, aku tetap akan memilih pria ini." Tunjuk Shakira pada Sergio. Merasa disebut, dada Sergio langsung membusung bangga. "Oh, tentu saja, my lady. Biarkan aku menjadi ayah dari bayimu," tukasnya tanpa pikir panjang. "Kapan kau ingin menikah? Sekarang? Malam ini? Haruskah kupanggil pendeta saat ini juga?" Sumpah, ingin sekali Bastian mencekik leher Sergio saat ini. Tak pernah terbesit dalam pikiran Bastian jika ia akan menyerahkan Shakira dan darah dagingnya pada pria lain. Ia lebih dari mampu untuk bertanggung jawab dan menjaga Shakira. Tapi jika Shakira masih belum mengingatnya, harus dengan cara apa dia membuat Shakira ingat? Bastian menjadi geram sendiri. Shakira Dania Immanuel, mulai hari ini kau adalah calon istriku. Dan aku tidak akan pernah menyerahkanmu pada pria yang ketampanannya jauh di bawahku ini untuk menjadi suamimu. Tidak ada protes, titik final Bastian. Kalimat itu meluncur begitu saja dari mulut Bastian. Tekad Bastian sudah bulat. Jika Shakira tidak mampu mengingatnya, maka ia akan membuat Shakira jatuh cinta lagi padanya. Semudah itu, sesimpel itu. Bastian harap tidak akan membutuhkan waktu lama untuk membuat Shakira kembali dalam pelukannya.
Dan untuk takdir yang mempermainkan hidup kami, lihat aja bagaimana keras kepalanya seorang Bastian Zeravino Galtero untuk menaklukkan takdir itu sendiri. Bastian tidak akan kalah. Ia pasti akan memenangkan cerita ini. Bersambung.